Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik, majikan kagar yang mati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian 40 hadis atau arba'in dari Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini, hadis yang ke-38. Insya Allah. Hadis yang ke-8 ini mengenai wali Allah, ya, teman Allah, ya, teman dekat Allah. Kemudian, apa yang dapat menjadikan seseorang menjadi wali Allah? Dan apa yang ia dapatkan pada saat setelah menjadi wali Allah. Ya, benefit apa nih kalau menjadi wali? Ini isi hadisnya sebagai berikut. Allah SWT bersabda, whosoever shows enmity to a friend of mine, ya, man ada liwaliyan, wali, ya, faqad azamtuh biharb. Barang siapa menunjukkan kebencian atau memusuhi waliku, temanku, maka aku akan mendeklarasikan perang terhadapnya. Saking dekatnya, saking sayangnya Allah terhadap walinya, hati-hati. Nah, ini sangat penting. Pertama, karena kita tidak tahu siapa wali Allah. Ya, hati-hati. Hati-hati dalam membenci atau apa. Ini salah satu konsekuensinya. Tidak tahu yang mana yang wali Allah. Kan tidak jelas. Mungkin kita bisa melihat, tapi tidak pasti kan. Yang mana yang wali Allah. Terutama yang mungkin yang kita tidak anggap sebagai wali Allah, kemudian kita musuhi, ternyata dia menurut Allah wali Allah. Rugi kita mendapatkan deklarasi perang dari Allah. Deklarasi perang dari Rabbul Alamin yang menjaga alam semesta. Bagaimana bisa menang? Ya, itu yang pertama. Barang siapa yang menunjukkan kebencian kepada wali Allah, kepada waliku, maka aku akan mendeklarasikan perang terhadapmu. Hati-hati. Allah memulai hadis ini dengan kata-kata ini. Ya, hati-hati. Jadi orang-orang udah, wah, bahaya nih, siapa nih wali ini, penting nih. Kemudian bagaimana nih caranya supaya kita mungkin bisa menjadi wali Allah? Dan Allah menjelaskan, my servant, jadi hambaku, ya, tidak akan, tidak mendekatkan dirinya kepadaku kecuali dengan sesuatu yang sangat aku cintai lebih dari hal-hal kewajiban yang aku telah wajibkan kepadanya. Yang kata lain, ya, jadi seseorang tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali eh, dengan sesuatu yang sangat aku cintai, yaitu hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Sholat, zakat, puasa, insya Allah kalau mampu haji juga. Ya, itu hal-hal yang dicintai. Nah, ini step pertama, baru yang dicintai Allah baru perbuatannya. Belum orangnya, baru perbuatannya. Jadi, eh, di sini more love by me then reduce duty that I impose upon him, ya. Jadi step pertama, lakukan kewajiban-kewajiban Allah, tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan Allah mencintai perbuatan kita itu. Baru perbuatannya. Step pertama, no problem. Step kedua, kemudian hambaku terus melakukan atau terus mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah yang sunnah, supererogatory dalam bahasa Inggris. Salat sunat, sedekah, ya, yang tidak wajib. Terus, bukan cuma meningkatkan, ya, tadi cuma yang wajib, kemudian karena cintanya, dia terus mendekatkan diri dengan yang sunnah juga, yang tidak wajib. Until so that I shall love him. Nah, begitu begitu sudah meningkat dari yang wajib ke yang sunnah juga karena mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun meningkat dari mencintai perbuatannya, memberikan pahala atas perbuatannya. Sekarang bukan cuma perbuatannya, orangnya pun dicintai. Until I shall love him.
Kemudian, nah, jadi ini tadi kan wali Allah penting karena siapapun yang membenci wali Allah maka akan mendapatkan deklarasi perang dari Allah. Bagaimana cara menjadi wali Allah, menjadi orang yang ingin dicintai oleh Allah? Pertama, dekatkan diri dengan yang wajib. Biasakan diri dengan yang wajib. Setelah itu tingkatkan, terus mendekatkan diri pada Allah dengan yang sunnah. Until Allah loves you. Ya, disitulah. Nah, kemudian apa konsekuensinya? Apa yang kita dapatkan? When I love him, Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, ya, mencari walinya. Aku akan menjadi telinga, dengan telinga itu ia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan matanya itu ia akan melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengan tangannya itu dia akan melakukan tindakan-tindakan memukul dan sebagainya, ya. Dan aku akan menjadi kakinya, dengan kakinya tersebut ia akan berjalan. Nah, tentunya Allah tidak menjadi mata kita, tidak menjadi telinga kita. Ini arti kiasan, ya. Maksudnya apa? Bagaimana cara kita menggunakan telinga kita, bagaimana cara kita menggunakan mata kita, bagaimana cara kita menggunakan tangan kita, bagaimana cara kita menggunakan kaki kita, sejalan dengan apa yang Allah inginkan dari telinga kita, tidak mendengarkan hal-hal gosip yang tidak bermanfaat, tidak melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau malahkan yang haram, tidak berjalan menuju daerah-daerah yang haram, maka kita akan dilindungi Allah. Nah, itulah maksudnya. Kalau kita telah menjadi wali Allah, tidak hanya dicintai dan juga dilindungi, tetapi juga kita dijaga. Ya, alright. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup hadis ini menyebutkan, jika dia, wali Allah tersebut, meminta sesuatu padaku, maka aku akan pasti memberikannya. Jika dia berlindung kepadaku, maka aku pun akan melindunginya. Ya, jadi kembali lagi kepada paragraf pertama, kalimat pertama dari hadis ini. Ya, bahwasanya Allah mendeklarasikan perang jika seseorang membenci walinya. Kalau walinya meminta pertolongan, Allah akan berikan. Kalau walinya memberikan perlindungan, Allah akan berikan perlindungan. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian keilmuan Allah. Di hadis yang ke-38 ini, Imam Nawawi kembali menuju ke hal-hal yang bersifat pribadi, untuk individual. Ya, ini nih, supaya dekat dengan Allah. Jangan lupakan. Seperti ingatkan sebelumnya oleh Irfan, urutan hadis-hadis dari 40 hadis ini bukan random. Imam Nawawi ingin mengajarkan sesuatu pada kita melalui urutannya. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI Nikmat Allah. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.